Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, sudah lebih dari 3 bulan kasus tewas Brigadir Muhammad Nur Hadi di kolam Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok, NTB belum juga menemui titik terang. Berkas perkara 3 tersangka yang telah diterima Kejaksaan Tinggi NTB dikembalikan ke Polda NTB karena dianggap jauh dari sempurna. Dalam berkas tersebut tidak dicantumkan rangkaian pembunuhan, motif, dan modus para tersangka membunuh korban. Brigadir Nur Hadi tewas karena adanya patah tulang lidah yang diduga akibat dicekik. Siapakah yang mencekik korban? Apakah Kompol Imade Yogi Parusa Utama, Ibda Haris Chandra yang menjadi atasan Brigadir Nur Hadi, ataukah Misri Puspitasari, perempuan yang berada di lokasi bersama mereka? Saudara, Misri Puspitasari merupakan satu dari 3 tersangka kasus tewasnya anggota Bid Propam Polda NTB, Brigadir Nur Hadi. Perempuan 23 tahun itu mengaku dibayar 10 juta rupiah oleh Kompol Yogi untuk menginap semalam di Villa Tekek, Gili Trawangan. Melalui kuasa hukumnya, Misri mengaku bukan pelaku pembunuhan karena saat kejadian ia sedang berada di dalam kamar mandi. Namun faktanya ia dijadikan tersangka. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, menyebut kliennya memang sempat merekam video Brigadir Nur Hadi sedang berendam di kolam. Setelah itu, Misri berada di kamar mandi selama 20 menit sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun saat keluar kamar mandi, tiba-tiba Misri melihat korban sudah berada di dasar kolam dan langsung memanggil Kompol Yogi yang tidur di kamar yang berada tepat di depan kolam. Rentan waktu 18.20 ya sampai dengan 19.55 itu 3 kali total Ibda HC bolak-balik masuk ke Villa Tekek. Ini berarti bahkan setelah video itu Villa Tekek video 19.55 ada 1 kali dia datang masuk, kemudian Misri bangunkan Kompol Yogi, baru Misri masuk ke kamar mandi. Berarti rentan waktu 20 menit itu dia masuk kamar mandi yang hanya ada di situ yang ada di situ Nur Hadi sama Kompol Yogi. Saudara, usai ditetapkan tersangka, Misri Puspitasari mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kuasa hukum Misri bilang perempuan asal Jambi itu adalah saksi kunci yang mengetahui siapa pelaku penganiayaan hingga Nur Hadi tewas di villa. Sebab Misri justru diajak Kompol Yogi untuk menemani di private villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Namun saudara, Misri malah dijadikan tersangka bersama 2 atasan Nur Hadi lainnya. Dan saudara, LPSK sempat menemui Misri untuk menggali informasi terkait kasus yang menjeratnya. LPSK menyampaikan bahwa permohonan Justice Collaborator dari Misri masih ditelaah. Di sisi lain, meski BAP mengarah pada Misri, LPSK mempertanyakan kemampuan fisik atau perempuan 23 tahun itu untuk menyebabkan kematian Brigadir Nur Hadi secara langsung. Karena kan BAP-nya memang kecenderungannya memang merujuk pada satu tersangka gitu kan. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kan tidak mungkin ya seorang perempuan logikanya dia bisa membuat mati seseorang itu dalam satu ketika gitu kan. Oh, kalau saya kan memang belum ada penelaahan lebih lanjut. Jadi saya melihat dan membaca menganalisa dari BAP saja gitu. Ibunda Misri, Lita Karisna, meminta agar kasus ini diungkap dengan transparan oleh pihak kepolisian karena ia yakin anaknya dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibunda Misri bilang anaknya tidak memiliki konflik dengan korban.
Ibunda Misri juga mempertanyakan prosedur penyampaian surat penetapan tersangka dari Polda NTB yang dikirim melalui pos. Sejak putrinya ditetapkan sebagai tersangka, ia belum menemui Misri. Terbuka lebih jelas, jangan lama-lama tunda. Kalau anak saya mati, anak saya bukan. Sama itu yang almarhum itu kan. Perasaan kita anak kok jadi tersangka utama, sedangkan dia nggak tahu apa-apa gitu. Padahal anaknya baik, Bu ya. Anaknya baik, anaknya nggak pernah lepas dari tanggung jawab di rumah. Anak saya itu terjebak difitnah sama orang yang Punya kekuasaan dan berpangkat. Saudara, Misri Puspitasari menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam pusaran kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Perempuan asal Danau Sipin, Kota Jambi itu ternyata memiliki sejumlah prestasi di bidang modeling, mulai dari duta inklusi keuangan hingga gadis fotogenik. Setelah ayahnya meninggal pada 2022 silam, anak sulung dari 5 bersaudara itu merantau untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Misri dan Kompol Yogi pernah bertemu di Jakarta pada 2024 dan pertemuan itu berlanjut via media sosial. Saudara, sebenarnya kejanggalan kasus ini sudah muncul sejak awal. Nur Hadi disebut karena tenggelam. Keluarga langsung curiga karena ada luka yang ditemukan di tubuh dan kepala korban saat keluarga memandikan jenazah. Keluarga menduga adanya rekayasa dalam penanganan kasus Nur Hadi. Keluarga berharap keadilan dan pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Biar bisa terungkap semuanya sejelas-jelasnya, siapa yang menjadi tersangkanya itu dihukum sesuai hukumannya gitu. Biar kita juga mendapat keadilan gitu. Aparat kepolisian Polda NTB akhirnya melakukan ekshumasi atau membongkar makam Brigadir Nur Hadi di tempat pemakaman umum Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Kecurigaan keluarga ternyata membuahkan hasil. Tim forensik Universitas Mataram menemukan berbagai luka mencurigakan di tubuh korban. Bahwa yang bersangkutan masih hidup ya pada saat berada di air, bahwa pada saat terjadi kekerasan di daerah leher yang bersangkutan masih hidup. Faktanya adalah ada resapan darah di sekitar fraktur. Kemudian yang bersangkutan ada di air dan itulah yang kemudian mengakhiri hidupnya, yaitu adanya inspirasi air ke dalam saluran nafasnya yang kemudian bisa mengalir sampai diatomnya sampai ke sistem tulang, otak, ginjal dan seterusnya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengembalikan berkas perkara kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi ke penyidik Polda NTB. Kepala Kejati NTB, Enan Saribanon menyebut belum ada penjelasan tentang motif dan modus dalam berkas tersebut. Bahkan Enan menyebut jaksa belum menemukan benang merah yang menghubungkan fakta-fakta dalam berkas perkara tersebut. Perkara itu masih jauh daripada sempurna. Kami tidak melihat dalam berkas itu motif dan modus apakah itu pembunuhan itu terkait apa, belum ada. Kami juga belum melihat benangnya uraiannya kasus ini yang menjadi permasalahan dari kasus pembunuhan itu apa, itu belum ada. Saudara, kasus kematian Brigadir Nur Hadi belum juga terang benderang. Polisi belum mengungkap modus kejahatan dan peran masing-masing tersangka yang 2 diantaranya merupakan atasan Nur Hadi. Tetapi Kapolri sudah menegaskan akan menindak tegas 2 personel Polda NTB yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir Nur Hadi. Selain dipecat, mereka juga akan dipidanakan jika terbukti bersalah. Saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar.
apabila terbukti proses pecat pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Saudara, publik menunggu kasus ini diungkap secara terang benderang. Siapakah pelaku utama pembunuhan Brigadir Nur Hadi dan apa motif pelaku membunuh korban? Jangan sampai kasus ini membuat kepercayaan publik kepada institusi Polri kembali tergerus seperti kasus Verdi Sambo CS beberapa waktu silam. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai sejumlah preman melakukan aksi pemalakan terhadap pemilik toko grosir di Kabupaten Deli Serdang. Seorang pelaku bahkan mengaku anak polisi. Tetaplah di berita utama.